service. Thank you, Faith. We will keep praying for this ministry, especially because they invest their lives in the students. Mereka yang menginspirasi, memperlengkapi, equip the students, and we will keep praying because like what she said, our kids are the best missionary in their schools. Amen. And we'll keep praying as well for our kids and our grandkids, supaya Tuhan memakai mereka, ya. Itu tugas opa oma untuk berdoa. Walaupun cucunya tidak ada di gereja ini, tapi kita berdoa buat cucu-cucu rohani, ya, untuk mereka bisa jadi missionary, evangelist. Amin. Saudara siap dengar firman Tuhan pagi hari ini? Halo? Ya, mari kita berdoa dulu. Let's pray. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau senantiasa berjanji bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau ada di tengah-tengah mereka, bahkan Engkau ada di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu terus berbicara, menjamah setiap kami, dan kami boleh dikuatkan, diubahkan, dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, ada begitu banyak ayat dalam firman Tuhan yang berbahaya, ya, dangerous. Ya, di satu sisi ayat-ayat itu berisi kekuatan, ayat-ayat firman Tuhan itu berisi janji Allah, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi berbahaya. Mengapa? Karena kita sudah menjadi terlalu familiar dengan ayat-ayat firman Tuhan. Karena sudah terlalu familiar, kemudian ayat-ayat itu, janji-janji Tuhan itu, kekuatan itu sudah menjadi biasa di telinga kita. Betul? Ya, udah menjadi biasa, udah kehilangan maknanya. Bila sebuah kebenaran sudah tidak lagi dirasa penting, maka perlahan-lahan kita akan hidup menjauh dari kebenaran itu. Betul, saudara? Iya. Maka hari ini kita akan melihat sebuah ayat yang sangat familiar di telinga kita, ya, dengan menyebutkan judulnya. Saudara sudah pasti tahu ayatnya di mana, oke? Judul hari ini adalah Tuhan adalah Gembalaku. Di mana ayatnya? Iya, kita sudah tahu ayatnya, tapi seringkali kita tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala. Mari sama-sama kita akan baca. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, dan kita bergantian membacanya sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin, amin. Tuhan adalah gembalaku. Siapa yang setuju katakan amin. Amin, ya. Tetapi hari ini kita tidak akan membahas Tuhan sebagai gembala, ya saudara, tetapi kita akan membahas bagaimana Daud menempatkan dirinya sebagai seekor domba. Karena pada waktu Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, berarti aku adalah dombanya. Ya, dia sedang melihat, dia sedang membayangkan dirinya seperti seekor domba. Mungkin gambaran domba dan gembala ini sangat asing ya bagi kita, ya, sangat strange for us, karena kita tidak hidup di tengah-tengah kambing dan domba. Betul, saudara, kalau dalam bahasa Jawa tidak angon kambing dan domba, ya saudara, ya. Gambaran ini mungkin sulit kita mengerti di zaman yang serba modern ini.
Ya, kambing zaman dulu itu dipelihara. Kalau zaman sekarang kambing domba di atas meja. Sudah jadi roast lamb, lamb shank gitu ya, saudara ya. Jadi kita tidak bisa melihat atau tidak bisa memahami. Tapi kalau kita mau mundur beberapa ribu tahun di zaman perjanjian lama, gembala dan domba adalah suatu pemandangan yang biasa. Ya, gambaran yang paling mendekati mungkin zaman ini adalah anjing dan tuannya. Saudara yang punya anjing, ya, saudara sayang banget, saudara kasih makan, saudara menggembalakan anjing saudara, diajak jalan sore, ya, kalau sakit dibawa ke dokter. Gambarannya yang modern seperti itu, karena tidak ada lagi domba dan kambing yang kita pelihara di rumah kita, betul? Ya, oleh karena itu di Alkitab dicatat berkali-kali bahwa Tuhan adalah gembala dan umatnya adalah domba. Ya, di dalam Yohanes 10 dikatakan, aku adalah gembala yang baik. Artinya apa? Kamu adalah domba-dombanya. Dan kita akan belajar pagi hari ini apa yang dilihat oleh Daud. Dia adalah seorang gembala, saudara, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai seekor domba. Dan dia melihat Tuhan sebagai gembalanya. Ya, apa yang kita pelajari dari apa yang Daud sedang katakan pada pagi hari ini? Kita hanya akan kupas ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Minggu-minggu yang akan datang kita akan bahas selanjutnya. Apa yang dilihat oleh Daud sebagai seekor domba? Yang pertama, domba itu berharga, saudara. Domba itu sangat berharga. Bangsa Israel sejak dari Abraham, Ishak, Yakub sampai sebelum mereka masuk tanah perjanjian, pekerjaan mereka adalah menggembalakan kambing domba. Ya, saudara, karena mereka harus hidup berpindah-pindah. Saudara ingat Abraham dipanggil keluar dari negerinya ke tanah yang Tuhan akan tentukan bagi dia. Dia harus berpindah, berkemah sebentar, kemudian pindah lagi dari satu tempat ke tempat lain, ya saudara. Dan gaya hidup seperti itu tidak cocok untuk menjadi seorang petani, betul? Baru nanam jagung, udah diangkat lagi karena mau pindah, nggak bisa. Harus dengan cara menjadi peternak, menjadi gembala, ya. Sehingga ternak atau livestock itu merupakan satu harta di dalam kehidupan mereka. Betul ya, jadi kalau pindah tempat itu, gerombolannya bisa ribuan, saudara, banyak itu domba, kambingnya mengikuti mereka dipindah. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Itulah adalah harta. Kalau sekarang mungkin Bitcoin, ya, kripto, deposito, itu harta. Tetapi zaman dulu tidak seperti itu. Ternak adalah harta terbesar mereka. Ya, gembala yang baik akan merawat hartanya. Masuk akal ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Akan melindungi, akan memperhatikan kehidupan domba-dombanya karena mereka itu berharga. Dan Daud sebagai seorang gembala, dia tahu persis bagaimana dia memperlakukan dan bagaimana perasaan seorang gembala terhadap domba-dombanya. Berharga. Oleh karena itu kita akan baca dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35 bagaimana Daud cerita kepada Saul apa yang dia lakukan kepada domba-dombanya. Ya, kita akan baca ayat 34, 1 Samuel 17, 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Wih. Dari cerita ini kita bisa lihat, kita bisa tahu bahwa domba itu sangat berharga bagi gembala. Itu harta mereka.
Walaupun di dalam Alkitab kemudian diketahui bahwa domba dan kambing si Daud ini hanya beberapa gelintir, saudara. Hanya 2-3 ekor katanya. Hebat ya saudara, dia begitu mengasihi domba-dombanya. Dan pada waktu dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, dia tahu betul bahwa dirinya berharga di mata Tuhan. Ya, bukankah juga demikian dengan kita? Saudara dan saya, kita adalah domba-domba, kawanan domba Allah. Kita adalah milik Allah yang sangat berharga. Amin, saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu pada waktu Yesus setelah dia bangkit dari kematian, dia ketemu dengan Petrus. Dia tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Nomor satu yang ada dalam pikiran Yesus setelah dia bangkit, dia ketemu dengan Petrus, seseorang yang pernah menyangkal dia. Dia memberi satu mandat yang luar biasa. Karena apa? Karena Yesus mengasihi domba-dombanya. Saudara dan saya adalah domba. Ya, amin saudara. Yesus naik ke atas kayu salib. Dia melawan dosa dan maut seperti Daud. Dia melawan singa supaya domba-dombanya selamat. Begitu juga dengan Yesus. Dia naik ke atas kayu salib. Dia berjuang melawan dosa dan maut agar kita diselamatkan. Ya, dia memberi anaknya yang tunggal. Allah memberi anak yang tunggal agar kita tidak binasa. Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita agar di mana dia berada, kita pun berada. Kita berharga bukan karena kita hebat. Domba berharga bukan karena domba hebat loh saudara. Kita akan lihat kelemahan-kelemahan dari domba itu banyak sekali. Jadi kalau kita berharga di mata Tuhan, sekali lagi bukan karena apa yang kita bisa kasih kepada dia. Bukan karena apa yang kita bisa usahakan dalam hidup ini untuk kita persembahkan kepada dia. Jauh sebelum kita menerima Yesus, masih jauh dari Tuhan, dia sudah mengasihi kita. Amin saudara. Domba, saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Daud ingin katakan pagi hari ini kepada kita, kita berharga. Kalau kita merasa kita gak berharga, gak ada orang yang perhatikan kita, mari kita lihat apa yang Daud katakan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Amin. Yang kedua saudara, apa yang Daud lihat sebagai seekor domba? Kan dia menaruh dirinya sebagai seekor domba ya. Apa yang dia lihat sebagai seekor domba? Domba itu punya ciri yang kedua. Tadi ciri yang positif, sekarang ciri yang negatif. Dia itu buta arah. Ya saudara, banyak orang berkata domba itu binatang yang bodoh. Ya mungkin kalau bodoh atau dumb atau fool itu terlalu kasar mungkin saudara. Tapi pada waktu saya belajar, ya jangan ngomong bodoh lah. Tapi dalam hati saya, dungu amat sih. Ya, dodol amat sih. Ya, kita mungkin jangan katakan dia bodoh lah, buta arah saudara. Lebih tepatnya itu buta arah. Ya, domba tidak memiliki sense of direction. Buta arah dia. Sehingga tempat yang paling aman bagi seekor domba adalah di dalam kelompok. Ya, gembala akan berjalan di depan, lalu kelompok the flocks of sheep itu akan mengikuti. Karena kalau tidak begitu mereka akan cari jalannya sendiri-sendiri. Mereka harus di dalam kelompok supaya mereka kenal arah atau tahu arah. Dan berikutnya domba ini cirinya selain dari buta arah, termasuk di dalam buta arah maksudnya no sense of direction. Mereka itu dengan mudah mengikuti teman di depannya. Jadi temannya kemana dia ikutin mudah. Pokoknya kalau udah nyasar ya nyasar bersama-sama. Ya saudara ya. Nah ada sebuah cerita yang lucu saudara. Pada tahun sekitar mungkin 2018, 2015 itu ada gambarnya, ada artikelnya. 1.500 domba di Turki bareng-bareng terjun jurang.
1.500 loh saudara. Ya, yang pertama 400 dulu. Ada satu di depan itu, blung. Yang lainnya 399 ngikut masuk jurang. Itu pada waktu para gembalanya sedang istirahat breakfast. Rada jauh gembalanya breakfast saudara. Jadi dombanya tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang memimpin. Satu lihat, wah di sana banyak padang rumput. Ternyata itu tebing. Jatuh yang pertama, yang lain ikut. Dong 400. Sesudah penuh 400 di atas, yang 1.100-nya ngikut nggak mati karena udah empuk di bawah. Udah bulu-bulunya yang di bawah itu kan sebagai bantal saudara. Dalam hati saya, bego banget sih. Ya memang begitu dia. Jangan ketawa loh saudara. Kita juga seperti itu. Jangan ketawa ya. Seringkali kita pun seperti itu. Kita seringkali nyasar. Kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Udah tahu salah, kita terabas aja. Betul? Oleh karena itu, dikatakan kita ini domba. Kalau kita tidak punya gembala, tidak mengikuti gembala, kita akan tersesat. Kita akan mengambil jalan kita sendiri-sendiri. Yesaya 53 sudah dikatakan dalam ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita tuh seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Daud pun seperti itu. Jangan dipikir Daud itu orang hebat. Yes, dia orang hebat. Dia seorang raja. Ya, dia seorang raja. Tetapi satu kali dia mengambil satu keputusan yang salah. Walaupun dia tahu dia diurapi menjadi raja, dipanggil oleh Tuhan, diurapi sebagai raja, tapi dia juga bisa nyasar. Dia bisa mengambil keputusan yang salah pada waktu dia sedang melihat seorang perempuan cantik yang bernama Batsheba. Batshebanya juga gitu, iseng, mandi kok di atas sotoh rumah ya saudara. Mandi saudara. Kemudian tergodalah si Daud. Punya rekayasa seperti Freddy Sambo. Ya, direkayasa gimana caranya supaya dia bisa dapatkan Batsheba. Dengan cara membunuh panglimanya sendiri saudara. Itu udah nyasarnya udah keblinger. Nyasar demi nyasar udah gang buntu diterabas, nyasar lagi udah gak karuan hidupnya Daud. Ya, membunuh Uria di medan perang dibikin sedemikian rupa. Berapa kali, berapa banyak kita pun seperti itu. Mungkin tidak seperti Daud. Tapi dari satu kebohongan kepada kebohongan yang lain. Dari satu keputusan yang salah kepada keputusan yang lain. Padahal kita setiap minggu sudah datang ke gereja mendengar firman Tuhan. But yet we are lost. Ya, itu domba. Itu kita, setiap kita. Ya sudah, kita mengambil keputusan mengikuti keinginan kita sendiri. Kita mengikuti apa kata orang. Kita mengikuti apa kata dunia. Apa yang dunia ini tawarkan, kita tergiur seperti domba-domba tadi. Ada cerita lain ya, dibuat suatu eksperimen tentang domba saudara. Ini lebih konyol lagi. Jadi domba itu di dalam kandang. Setiap hari mereka dibawa keluar sudah dari kandang. Nah, eksperimennya seperti ini. Dipasang sebuah tali di pintu kandang. Pasang tali. Jadi domba ini kan harus keluar dari pintu dengan cara melompat. Karena ada tali. Jadi lompat. Yang pertama lompat. Yang kedua ngikut yang di depannya, lompat. Yang ketiga, keempat lompat. Nah, sebelum yang kelima talinya dibuka. Apa yang mereka lakukan? Lompat juga. Jadi sampai berapa puluh di belakang terus lompat. Padahal sudah tidak ada tali. Nah sekarang dalam hati saudara saya tahu. Saudara pasti ngomong, bego amat ya. But that is us, itulah kita. Kita adalah domba. Yesus tahu betul bahwa kita tanpa gembala, kita sesat. Seperti domba, kita merasa kita nggak sesat, kita bisa mengambil keputusan yang benar, saudara ya. Tapi kita tidak pernah tahu. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju
maut. Berapa banyak keputusan yang salah yang kita ambil. Padahal kita sudah tahu kita harus cari Tuhan, kita harus berdoa minta pimpinan Tuhan. But yet kita mengambil keputusan sendiri, kita mengambil rencana kita sendiri, bukan tanya kepada Tuhan. Itulah domba. Tetapi jangan kemudian membenarkan diri sendiri dulu. Saya domba, berarti kan ya maklum dong. But you have the shepherd. We need the shepherd. Kita hidup di dalam persekutuan yang erat dengan gembala itu. Gembala dan domba itu setiap hari, saudara. Sehingga firman Tuhan katakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Kayaknya saya pernah tunjukkan sebuah video ya. Tante ingat ya, sekelompok turis datang ke suatu peternakan domba. Kemudian satu-satu turisnya, kalau sudah lupa ceritanya, satu demi satu turisnya diajarin sama shepherdnya. The shepherd yang ngajarin, gini cara panggil domba, kakak, gitu saudara ya, contohnya. Satu coba, dombanya nggak gubris saudara. Orang lain coba dengan cara yang sama dibuat semirip mungkin suaranya, dombanya nggak gubris. Terakhir gembalanya yang panggil dengan nada tertentu ya, dipanggil langsung itu dari makan mereka sedang makan rumput, diem, langsung noleh, langsung lari kepada gembalanya. Luar biasa saudara. We need our shepherd. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kamu tidak bisa apa-apa kalau di luar aku. Oleh karena itu Yesus katakan, kamu seperti domba. You cannot live by yourself. Domba itu sangat membutuhkan gembala. Yang ketiga, saudara pasti senang dengan poin ini karena ini poin terakhir. Ya, domba itu, Daud melihat dirinya sebagai seekor domba karena dia tahu domba itu lemah. Domba itu defenseless. Domba tidak punya mekanisme pertahanan. Dia tidak tahu bagaimana cara bertahan ya di dalam bahaya. Apakah saudara pernah dengarkan domba menggonggong kalau sedang ada dalam bahaya? Atau anjing mengembek? Ya, domba itu tidak bisa menggonggong kalau ada bahaya, tidak bisa menggeram, tidak punya taring untuk mempertahankan dirinya. Nggak punya apa-apa saudara. Ya, sangat lemah. Ya, domba tidak bisa menolong dirinya sendiri. Saya juga baru tahu ternyata domba itu apalagi yang bulunya tebal, dia kalau udah jatuh dan apa itu namanya? Kalau ini tengkurap, kalau itu apa? Terlentang ya. Kalau udah terlentang on his back, dia nggak bisa berdiri. Makanya itu gembala punya tongkat yang itu ujungnya untuk tarik dia berdiri. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mesti ditolong berdiri. Itu salah satu kelemahan dari domba. Sekali lagi dalam hati saya, aduh Tuhan bego amat sih. Kenapa Tuhan ciptakan ya domba? Ya mungkin untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita ini butuh gembala. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak dapat menolong diri sendiri. Kalau dia terluka, dia tidak seperti binatang lain yang bisa jilat sampai sembuh luka itu. Dia butuh dibebat, dibalut oleh gembalanya. Kalau dia dengar suara keras sedikit seperti air yang mengalir dengan keras saudara, dia udah ketakutan, dia bingung mau ngapain. Cuman bisanya lompat-lompat kali saudara, nggak tahu mau ngapain. Ada sebuah cerita dikatakan di sebuah farm, di sebuah peternakan. Satu malam dombanya sekelompok itu keluar dari kandang. Tengah malam saudara, keluar dari kandang. Lalu pemiliknya harus bangun malam-malam cari domba-domba ini. Kemudian satu kali domba ini melihat lampu dari mobil dari pemiliknya. Begitu lihat lampu terang, mereka seperti melihat sesuatu yang sangat menggairahkan sehingga mereka lari ke lampu ini dan tabrak lampunya satu demi satu saudara, sampai kelenger. Mereka enggak punya sense itu, enggak ada. Ya, Daud pun
pernah mengalami masa seperti itu? Ya, saat mertuanya cemburu dan ingin membunuh Daud, dia tidak punya pertahanan. All he can do is running, menyelamatkan diri. Ya, saat seluruh keluarganya dan keluarga dari tentaranya ditawan di Siklak, saudara ya. Mereka baru pulang dari Filistin, mereka kembali ke Siklak dan temukan semua istri dan anak-anak mereka dibawa ditawan oleh orang Amalek. Dan pengikutnya ancam membunuh Daud. Kalau itu saudara dan saya, what can we do? Mereka laki-laki, semua laki-laki bersama dengan Daud menangis sama-sama, saudara. Sampai mereka sudah tidak kuat lagi menangis. They don't know what to do. Seperti domba yang tidak punya kekuatan. Kemudian Daud cari Tuhan sebagai gembala dan dia menguatkan hatinya kembali. Daud melewati, walaupun dia seorang yang gagah perkasa. Hidup kita pun mungkin saat ini kita baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi berapa sering kita sudah melewati masa-masa di mana kita tidak bisa apa-apa, jalan buntu, doa belum dijawab, anak belum berubah, suami istri belum berubah, pekerjaan belum berubah, segala sesuatu di dalam hidup kita belum berubah. Seperti Daud, anaknya sendiri kudeta dan akan membunuh dia, Absalom. Saudara ingat? Bagaimana juga dengan Elia? Dengan 400 Nabi Baal. Dia baru saja membunuh 400 Nabi Baal. Dia menang, saudara, pertandingan. Ya, lagi ada pertandingan tuh. Nabi Baal dan Nabi-Nabi Israel. Dia menang bersama dengan Elia maksudnya. Dia menang mengalahkan. Setelah dia menang, kabar itu sampai kepada Isabel. Kemudian Isabel katakan apa? Lihat ya, besok jam ini kamu udah sama seperti mereka, mati. Begitu mendengar satu perkataan dari seorang wanita perkasa ini, saudara, dia udah ketakutan, dia lari menyelamatkan diri, udah minta mati sama Tuhan. Mati aja aku Tuhan, ngapain? Menurut komentar saudara, komentari ya, dia bukan takut karena akan dibunuh oleh Isabel, tetapi dia melarikan diri dan minta mati karena dia melihat aku udah melakukan perkara yang begitu besar, tetapi kenapa keadaan belum berubah? Bangsa Israel belum bertobat. Ahab juga sudah melihat 400 Nabi Baal dibunuh di depan mata Elia. Dia juga gak ngebelain Elia. Dia malah belain istrinya yang tidak takut akan Tuhan. Seringkali kita pun begitu. Kita sudah berdoa, kita sudah melayani, kita sudah melakukan begitu banyak hal, tetapi kehidupan kita belum berubah. Dan kita menjadi lemah, kita menjadi depresi, kita merasa kita tidak punya kekuatan lagi seperti domba. Kita tersesat, kita terhilang. Akhirnya begitu banyak pelayan Tuhan, begitu banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, that's it. Aku tidak mau urus-urus lagi. Terserah kamu mau apa, terserah gereja mau seperti apa. Tuhan tidak mengubah keadaanku. We need a shepherd, not only a savior. That savior saved us long time ago, but the same savior will shepherd us forever. We need that savior. We need that shepherd di dalam kehidupan kita. Kita baru saja melewati COVID, saudara, walaupun COVID juga belum selesai sampai hari ini. Dan saya mendengar bagaimana COVID itu membuat mata kita terbuka. Bahwa apa yang kita banggakan selama ini, apa yang kita rasa kuat selama ini, tidak bisa menjamin kehidupan kita. Betul, saudara? Berapa minggu lalu dengar cerita dari teman kita bilang kalau di Bandung ada seorang pengusaha ya yang pengusaha obat, saudara, terbesar. Dia meninggal bukan karena apa-apa, karena tidak tertolong. Dia tidak dapatkan obatnya padahal dia pengusaha obat-obatan. Tidak bisa menolong. Itu membuat saya berpikir,
kehidupan kita itu sangat fragile. Betul saudara? Kelihatannya mulus, kelihatannya baik-baik. Tiba-tiba something happen, terjadi dan kita tidak tahu bagaimana harus mengatasinya. That's why we need the shepherd. Keputusan saudara dan saya pagi hari ini sangat menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Apakah kita mau menjadi domba itu dan dia menjadi gembala, atau kita mau menjadi gembala bagi hidup kita sendiri? Kita menentukan, kita mengikuti apa yang kita mau, atau kita mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Panggilan Daud bagi setiap kita pagi hari ini untuk kita berkata, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan adalah gembalaku. Bukan pekerjaan adalah gembalaku. Bukan anak-anak, bukan masa depanku adalah gembalaku. Bukan keuanganku, bukan properti adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Karena setiap saat apa yang kita miliki bisa hilang lenyap seketika. Apa yang kita bangun selama belasan puluhan tahun bisa lenyap seketika. Apa yang kita rencanakan, 5 tahun, 10 tahun ke depan akan ada hasil, akan ada profit, 15 tahun, 20 tahun, hidupku akan enak. Di tengah jalan something happen. Kalau kita tidak punya pegangan itu dalam hidup kita, kalau kita tidak biasa membangun hidup kita bersama dengan gembala agung itu, seperti domba, kita akan tersesat, kita akan hancur dalam hidup kita. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan sekali lagi, apakah kita ini domba yang baik? Apakah kita ini mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? We need God, kita perlu Tuhan. Ada sebuah cerita yang terakhir saudara. Kalau saudara tahu yang namanya Katy Perry, saudara, seorang penyanyi pop singer ya saudara. Dia adalah anak dari seorang hamba Tuhan di Amerika. Ya, papa mamanya melayani Tuhan, berkhotbah dan sebagainya. Dan dia memulai karirnya sebagai seorang anak pendeta dan juga sebagai seorang pemimpin pujian. Ya, kemudian mulai beranjak dewasa, dia semakin dikenal, semakin terkenal, saudara ya. Kemudian pada satu titik dia memutuskan untuk menolak imannya kepada Yesus. Dia hidup dengan kebenarannya sendiri, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Satu kali setelah beberapa album dia rilis, ada sebuah album saya kurang tahu, lupa albumnya apa. Album itu ternyata kurang mendapatkan interest dari pengikutnya dan membuat dia menjadi depresi, membuat dia menjadi KO, membuat dia menjadi bertanya-tanya, hidupku ini buat apa? Hanya karena satu album yang ditolak atau tidak disukai oleh para fansnya, ya saudara. Dan dia berkata, sudah terlalu lama aku mengandalkan apa yang orang katakan tentang aku. Dan pada waktu orang menolak albumnya, hidupnya serasa hancur. Dari cerita ini saya belajar bahwa seringkali yang menjadi gembala dalam hidup kita itu adalah apa kata orang. Betul? Apa yang orang suka dari kita, itu yang menjadi gembala kita. Tetapi kita tidak menjadikan Tuhan, apa kata Tuhan, menjadi gembala bagi setiap kita. Oleh karena itu pagi hari ini mari sama-sama kita renungkan ayat ini. Apakah aku ini domba yang baik atau tidak? Mari kita tutup mata kita saudara. Saya panggil pemain musik. Kita mau datang kepada Tuhan and rededicate hidup kita. Setiap hari Minggu merupakan satu kesempatan untuk kita recommit hidup kita di hadapan Tuhan. Kami butuh Engkau gembala yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau mengasihi aku Tuhan. Bahkan waktu aku masih memberontak terhadap Engkau, Engkau sudah mengasihi. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi aku. Engkau yang melayani aku sebelum aku melayani Engkau.
Mari kita responi firman Tuhan dengan sebuah lagu. Engkau gembala yang baik. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi katakan, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara saat ini sedang takut, sedang khawatir, terutama di tengah-tengah keadaan sekeliling kita yang tidak menjanjikan hal yang baik, saudara khawatir tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang anak-anak, saudara takut dengan keadaan, mari kita datang kepada Gembala yang baik pagi hari ini. Jangan takut sebab Dia menyertai engkau. Jangan bimbang sebab Dia adalah Allah kita. Dia akan menguatkan, Dia akan meneguhkan setiap kita kalau kita mau menjadi domba-domba gembalaannya. Kalau ada kekhawatiran, ada ketakutan mencengkam, seperti seorang gembala yang akan membela, yang akan melindungi, yang akan menolong kita, begitu juga Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita katakan, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kalau saudara sedang takut, sedang khawatir, pejamkan mata saudara, taruh tangan kanan saudara di dada saudara, dan kita mau katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan,
tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Ini respon setiap kami pagi hari ini. Kami akan melewati lembah-lembah kelam, that's for sure. Itu pasti Tuhan. Karena Engkau tidak pernah janji bahwa hidup kami akan mulus. Tetapi kami percaya bahwa saat kami lewati itu, kami lewati bersama dengan Engkau, dan kami akan alami kemenangan. Kami berjalan tidak menjadi lelah, kami berlari tidak menjadi lesu. Kami akan terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Kami akan masuk dalam satu kemenangan demi kemenangan berikutnya, karena Engkau beserta dengan kami. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan setiap kita. Amin saudara. So sweet ya firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu sudah dari ribuan tahun yang lalu. Dia tidak rubah, itu nama domba. Artinya apa? Artinya kita ini dari dulu sampai sekarang ya Tuhan lihatnya hanya sebagai domba. Betul, yang butuh gembala. Amin. Saudara, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa mulai minggu depan Agustus ibadah kita berubah ke jam 11 pagi ya saudara ya. Biasanya setengah 12, kita majukan lebih early ke jam 11. Supaya kalau ada gabungan atau partnership terutama dengan anak-anak kita, jamnya bisa lebih dekat satu sama lain ya. Jadi ingat, sekali lagi ingatkan teman-teman yang lain bahwa kita akan mulai Agustus jam 11 pagi. Kemudian live group bersama dengan saya biasa sebulan sekali, hari Senin setengah 7 tanggal 7 Agustus. Hari Senin, bukan besok tapi minggu depannya lagi ya saudara, di Men's Gereja. Yang terakhir yang penting untuk Bapak Ibu perhatikan, kelas baptisan hari ini dimulai 2 kali, hari ini dan minggu depan sesudah gereja ada kelas baptisan. Ada 2 kelompok, yang satu yang berbahasa Inggris dan satunya berbahasa Indonesia bersama Pastor Gideon, yang berbahasa Inggris bersama dengan Pastor Nino. Kalau saudara rindu untuk mengenal, tahu apa itu baptisan, saudara bisa ikut, saudara bisa datang untuk memperhatikan, terutama beberapa anak dari Impact yang akan ikut kelas baptisan yang saudara ya. Kita akan melihat bagaimana mereka memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan. Haleluya. Itu saja pengumuman pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara dalam pelayanan, kesetiaan saudara dalam memberikan perpuluhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui gereja ini, sehingga gereja ini boleh terus jadi berkat buat orang-orang di luar sana. Mari kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri, kita akan berdoa dan kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami domba-dombamu. Kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau senantiasa mencari setiap kami dan membawa kami kembali dekat kepadamu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan turun atas setiap kita. Berkat pengenalan akan Tuhan, berkat kasih setia di dalam kehidupanmu. Kiranya engkau diberkati di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Engkau akan terus naik dan engkau tidak turun. Engkau akan diberkati dan engkau menjadi berkat. Engkau akan dikuatkan sehingga engkau bisa menguatkan orang lain. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa mengisi kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.